Selamat pagi pemirsa. Dugaan penyerobotan lahan yang menimpa Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala kembali membongkar gurita mafia tanah di Indonesia. Kasus JK bukan sekedar sengketa biasa, melainkan menunjukkan kekuatan besar di balik praktik kotor yang diduga melibatkan pengembang hingga oknum penyelenggara negara. Dari tanah 16,4 hektar yang diduga dicaplok hingga penjualan tanah yang sebenarnya telah meninggal dunia, deretan kejanggalan terus muncul. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 12 November 2025 dengan tema membedah gurita mafia tanah bersama saya Jose Nicole. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 0215839900. Dan pagi ini telah bergabung bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadila. Mas Aris, selamat pagi. Pagi Jose. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Mas Aris, banyak sekali pemerhati sektor agraria dan tata ruang kita yang menyoroti bahwa setelah diterbitkannya UU PA 1960, semangat memberantas mafia tanah dan kesetaraan hak ini masih terus mengalami dinamika. Bagaimana kita melihatnya? Ya, editorial hari ini mengangkat soal masih mengguritanya mafia tanah. Ya, kita bisa bilang negara ini sedang berhadapan dengan kejahatan yang begitu rapi, begitu sistematis dan mungkin begitu nekat nih, yang namanya mafia tanah. Ya. Bayangkan ketika seorang mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mengaku menjadi korban mafia tanah di tanah kelahirannya di Makassar, publik dibuat terhenyak. Anda bisa bayangkan jika tokoh sekelas JK yang memiliki akses ke kekuasaan, punya pengaruh, bisa dirampas haknya atas tanah. Bagaimana dengan kita, bagaimana dengan nasib rakyat biasa? Itu yang menjadi pertanyaan. Kasus ini menegaskan bahwa gurita mafia tanah itu sudah tidak lagi mengenal batas sosial, batas ekonomi, jabatan. Mereka diduga menyusup sampai ke lembaga negara, ke notaris, BPN, oknum, aparat hukum, bahkan ke ranah politik. Itu yang membuat kasus ini kembali mengingatkan bahwa persoalan ini belum selesai. Ya. Dan di sisi lain kita juga melihat ya Mas Aris bagaimana klaim dari JK ini yang mengatakan bahwa justru perusahaan daerah ini membeli tanah dari seorang oknum yang diduga mafia tanah. Itu kan juga menandakan bagaimana koordinasi sebenarnya pemerintah daerah dengan mungkin yudikatif dan juga bagaimana ada dugaan oknum internal ini semakin kuat. Apakah kita melihatnya begitu juga Mas Aris? Ya pasti. Bagaimana mungkin tanah yang sudah bersurat, ada surat di atas surat gitu kan. Itu yang ketika surat itu keluar itu kan ada prosesnya, apakah tidak dicek, pengukuran segala macam, cek lapangan. Dan data Kementerian ATR BPN mencatat sejak 2018 hingga kini terdapat lebih dari 1.200 kasus mafia tanah yang sedang ditangani. Dan ironinya adalah sebagian besar melibatkan oknum internal lembaga negara sendiri. Ya. Tadi kita sebut ada BPN, ada segala macam yang terlibat dalam hal ini. Ini bukan hanya soal penyerobotan tanah. Ini adalah kejahatan yang menyentuh jantung keadilan ya, menyentuh kepemilikan atas sebuah tanah, aset masyarakat. Dan tentunya kan kita juga melihat karena ini kan menjadi pertontonan publik ya Mas Aris. Ada seorang mantan wakil presiden, ada seorang pemerintah daerah, ada seorang pihak swasta yang bagaimana kita melihat ini sebagai pertontonan yang nggak produktif sebenarnya di kalangan masyarakat. Sangat tidak produktif. Ini kan menunjukkan betapa lemahnya tata kelola agraria kita. Dalam kasus JK misalnya, sertifikat tanah miliknya diduga digandakan. Modusnya klasik gitu loh. Berulang klasik. Terus mengapa negara selalu kalah cepat dari mafia? Kan itu persoalannya. Apa yang membuat jaringan ini sulit diberantas? Padahal Presiden berkali-kali menyatakan perang melawan mafia, ya kan? Termasuk mafia tanah. Dan tentu kita akan membahas ini lebih dalam pada segmen selanjutnya ya Mas Aris. Ya pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 12 November 2025 dengan tema membedah gurita mafia tanah. Membedah gurita mafia tanah. Dugaan penyerobotan tanah yang menimpa Wapres ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala bukanlah tamparan baru bagi negara.
Kasus JK hanya menegaskan negara memang masih kepayahan melawan mafia tanah. Kalaupun ada yang mengejutkan, kasus JK tersebut semakin jelas menunjukkan kekuatan besar di balik mengguritanya mafia tanah di Indonesia. Beragam praktik kecurangan itu diduga kuat berhulu pada raksasa-raksasa berwajah pengembang. Pada kasus JK, tanah seluas 16,4 hektar miliknya diduga dicaplok oleh PT GMTD yang bergerak di sektor properti dan real estate. Salah satu pemegang saham GMTD menegaskan bahwa permasalahan sengketa tanah dengan JK tidak ada hubungan dengan pihaknya. Namun dari penurutan JK tergambar dugaan praktek penjualan tanah yang melibatkan mafia dengan banyak kasus. PT GMTD disebut JK membeli tanah dari orang yang telah meninggal pada 2016. Pada 2012 pun, nama orang yang meninggal tersebut telah terseret sekitar 61 sengketa tanah di Makassar. Disitulah hal-hal misterius banyak ditemukan. Namun lagi-lagi pertanyaannya, bagaimana semua hal misterius itu bisa mulus dan melewati segala sesuatu yang prosedural? Dari kasus JK pun diduga kuat aroma keterlibatan oknum-oknum penyelenggara negara, baik di institusi eksekutif maupun di yudikatif, ikut bermain. Pasalnya, prosedur pengukuran lahan diduga tidak dijalankan, namun tiba-tiba sudah ada perintah eksekusi lahan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Kota Makassar. Jika berkaca dari kasus-kasus mafia tanah yang mencuat di sekitar 5 tahun belakangan, kita bisa menarik benang merah bahwa kondisi yang terjadi saat ini adalah bentuk kekalahan negara yang semakin telak. Sejak 2021, dengan kasus yang menimpa mantan Menlu Dino Patijalal dan aktris Nirina Zubir, kita sudah melihat bagaimana sindikat mafia tanah melibatkan banyak pejabat pembuat akte tanah. Meski di dua kasus itu tidak terungkap keterlibatan oknum BPN, namun mudahnya penerbitan sertifikat baru tanpa bukti akte jual beli menunjukkan betapa bobroknya sistem verifikasi pertanahan kita. Maka yang terjadi saat ini ibarat petaka yang dituai sendiri. Tidak adanya perbaikan sistem berpadu dengan praktek kotor di berbagai lini. Perang melawan mafia tanah tidak bisa hanya menjadi perang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Perang ini membutuhkan reformasi sistem dan kelembagaan lintas sektor. Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga harus benar-benar bersatu menanganinya. Tanpa memenangi perang saat ini, bukan saja sistem pertanahan yang semakin rusak, melainkan akan berbuah pula pada kesewenangan dan penindasan di banyak sektor lainnya. Saatnya negara menunjukkan taringnya di depan para mafia. Pemirsa, pastikan Anda berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 0215839900. Editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda. Dan pemirsa, kami akan langsung menyapa salah satu penelpon yang telah bergabung bersama kami. Ada Bapak Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Indonesia tetap jaya dan aman kondusif. Pertama, baik, kami dari pelosok sangat miris mendapat informasi dan melihat situasi kondisi adanya gurita mafia tanah. Apalagi yang menimpa yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-12, yaitu Bapak Haji Yusuf Kalla. Orang besar saja bisa terkena, apalagi kami sebagai masyarakat jelata. Oleh sebab itu, kami atas nama pribadi dan keluarga besar, mohon izin, suku Dayak Kalimantan, sangat-sangat berterima kasih kepada penegak hukum, khususnya yang berjiwa baik, terutama kepada Bapak Kejagung, Bapak Burhanuddin, Bapak Presiden Prabowo, supaya membasmi mafia tanah ini.
Dan khusus mohon izin pada hari ini Pak Wakil Presiden Republik Indonesia ke-12 Pak Yusuf Kala datang ke Kalimantan Utara untuk melantik Ketua PMI Provinsi Kalimantan Utara yang terhormat Bapak Insinyur Haji Risdianto SPI MSI. Sukses selalu, amankan dunia negara kita dari mafia tanah. Kami pesan jangan sampai ada pertumpahan darah akibat penyerobotan. Baik. Kita cinta damai. Oleh sebab itu jangan biarkan mafia ini bermain untuk mengambil keuntungan. Mari bangun kebersamaan, jaga situasi daerah kita dimanapun agar selalu aman, damai, kondusif. Baik, kita sudah mendapatkan poinnya. Terima kasih Bapak Yunus Luart yang melaporkan langsung dari Kalimantan Utara. Mas Haris, kita melihat ini salah satu yang menarik ini adalah Pak Yunus tadi penelpon ini berasal dari suku Dayak Tanah Adat. Ya, Tanah Adat itu soal lain tuh. Nah, itu soal lain. Soal lagi ya, soal Tanah Adat, tanah tadi yang di Lampung ya, Tanah Umbul, itu juga persoalan lain yang perlu diatur. Tetapi dari suku Dayak ini kita juga tadi mendengar bagaimana mereka mengatakan kalau seorang yang high profile seperti Yusuf Kala aja kena, bagaimana dengan mereka? Ini kita menjadi sorotan, betul Mas Haris? Itu dia, betul. Itulah esensi dari mengapa editorial mengangkat isu ini. Jika seorang Yusuf Kala dengan kita sebut tadi dengan berbagai akses yang dia miliki, pernah jadi wapres, tentu dia punya akses politik, punya akses koneksi segala macam, dia bisa terkena gurita mafia tanah ini. Ya bagaimana dengan masyarakat tadi seperti Pak Yunus, masyarakat adat yang mohon maaf mungkin pendidikannya juga mungkin terbatas, pengetahuan tentang bagaimana regulasi, apalagi sekarang ada sertifikat digital. Bagaimana itu tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensosialisasikan, menjaga hak-hak mereka. Dan ya di satu sisi ini kan kalau kita sebut gurita itu ada kepala, otak, dan tentakelnya itu banyak gitu. Tentakelnya itu kan ada oknum BPN, notaris, pengacara, bahkan aparat hukum lainnya. Bayangkan itu ketika tentakel itu menggurita kemana-mana dan mencengkram soal tanah ini, itu kan luar biasa. Tetapi di sisi lain Mas Haris yang juga menarik untuk kita amati adalah bagaimana justru keterbukaan data sertifikat ini. Betul. Karena kan sertifikat ini adalah hak dan seharusnya jadi domain publik. Betul. HGU, HGB, konsesi tanah ini sekarang kita kayak ibarat kata bertransaksi kucing dalam karung. Bagaimana ini sebenarnya juga bisa menjadi langkah kita untuk bisa lebih partisipatif nih masyarakat. Ya betul. Bayangkan kita dulu menganggap bahwa ketika kita sudah punya sertifikat fisik bahwa kita sudah sah secara negara, secara hukum bahwa kita memiliki aset tanah itu kan. Tapi apa yang terjadi? Kasus Pak JK itu kan ada surat di atas surat kan. Dan ini adalah apa ya? Tadi kita sebut bahwa klasik sekali gitu loh. Modusnya kan. Pemalsuan sertifikat melalui manipulasi data di buku tanah atau warkah digital BPN, rekayasa jual beli menggunakan identitas palsu, kolusi dengan oknum pejabat desa, itu kita dengarkan kasus di Pagar Laut ya kan, untuk menerbitkan surat tanah ganda, dan bahkan penguasaan fisik lewat ormas. Ini juga terjadi. Itu di mana negara ketika kasus ini, kasus demi kasus menunjukkan bahwa hukum kita masih punya banyak celah. Undang-Undang Pokok Agraria 1960 banyak direvisi menyesuaikan era digital, itu harus. Dan juga di sisi lain tidak hanya bentuk dugaan permainan oknum, tetapi tadi organisasi masyarakat humanisme itu masih kita terlihat ya Mas Haris. Ya itu kan kasat mata, kita lihat ada tanah tiba-tiba ada bangunan semi permanen, di situ ada ormas menguasai tanah, itu kita sering lihat hal-hal semacam itu. Dan itu seperti tidak tersentuh gitu. Tapi di sisi lain juga Mas Haris, tadi kita sudah mengangkat soal UU PS 1960 ya. Itu apakah perlu adanya omnibus yang baru, yang lebih modern, yang lebih mendefinisikan hal-hal tersebut? Utamanya adalah satu deh, untuk menjawab tantangan perkembangan zaman. Ya, itu harus dan sebenarnya sudah dilakukan kan. Digitalisasi sertifikat. Cuman kan masyarakat perlu diedukasi bahwa saya punya fisik aja bisa diserobot, apalagi ya soal digital, apalagi kan sekarang apakah digital kita sudah cukup aman untuk dari hacker segala macam. Itu kan perlu juga
diantisipasi dan diberikan pemahaman ke publik. Dan di sisi lain juga ya, karena ini menyangkut tanah usaha juga yang menyangkut oleh Pak Yusuf Kala ini ya, ini kan juga jadi pertontonan tidak baik soal kepastian investasi kita dan regulasi kepastian hukum kita. Apakah itu menjadi sorotan kita juga, Mas? Ya betul. Dari mulai ternyata gurita itu mencengkram dari mulai rakyat kecil sampai mantan pejabat tinggi negara. Ya. Itu kan menjadi apa istilahnya sangat telanjang dalam tanda kutip. Kita lihat bahwa ada ketidakpastian hukum atas kepemilikan sebuah tanah. Tanah itu kan bagian dari, misalnya orang mau bangun pabrik, investasi, bangun pabrik kan butuh tanah. Kalau tanah tempat dia membangun, berinvestasi saja penuh dengan kekhawatiran akan diserobot, akan diakui oleh orang lain, ya bagaimana soal investasi itu akan bisa jalan. Dan tentu juga kita akan nanti membahas bagaimana peran pemerintah dalam segmen berikutnya ya, Mas Aris. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita berada dalam bagian akhir dari diskusi kita pada pagi hari ini, Mas Aris. Di penghujung editorial kita, kembali kita coba untuk meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan dalam kasus ini. 1 tahun pertama kita melihat fokusnya tuh kayaknya isu ini belum menjadi top of mind masyarakat ya. Ada MBG, ada juga efisiensi dan juga kebocoran, Koperasi Desa Merah Putih dan lain sebagainya. Bagaimana kita melihat Presiden juga harus menaruh atensi pada masalah ini? Ya, kita pernah dengar bahwa pemerintah membentuk Satgas Mafia Tanah, ya kan? Atau sudah waktunya jangan-jangan melakukan reformasi agraria. Seperti apa? Ya, negara harus melakukan setidaknya, saya mencoba mencatat ya, negara seharusnya melakukan 3 langkah konkret. Reformasi sistem, penegakan hukum tanpa kompromi, dan keberpihakan terhadap korban. Yang pertama soal sistem. Nah, sudah dilakukan digitalisasi pertahanan, harus sertifikat e-sertifikat ya. Tapi kan itu harus disertai dengan tadi kita sudah sebut audit forensik data, integritas lintas instansi, BPN, Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Tanpa keterbukaan data, tadi Jose sempat menyinggung soal keterbukaan data, mafia akan terus bermain di celah-celah birokrasi yang gelap itu. Jadi semua instansi yang terkait itu sudah bisa saling link gitu datanya, sehingga tidak ada lagi celah-celah itu. Yang kedua soal penegakan hukum, ya aparat harus berani gitu loh menembus lingkar dalam, siapa pelakunya, siapa backingnya, ya kan, siapa penyandang dananya, siapa yang melindungi. Selama ini kita cuma lihat, Jose, bahwa yang ditindak adalah pelaksana lapangan, ormas lah, kepala desa lah, hanya itu yang ditindak, dan itu belum mampu membuat efek jerah. Kepala guritanya ini nggak pernah. Nah, itu dia. Yang ketiga soal keberpihakan. Nah, ini penting. Negara harus berpihak pada rakyat kecil yang kehilangan tanahnya akibat penipuan bahkan intimidasi. Pengadilan agraria. Nah, apakah perlu kita membentuk pengadilan khusus agraria? Menarik sekali. Itu bisa jadi bahan diskusi ya. Pengadilan agraria mungkin menjadi solusi agar tidak berlarut-larut di peradilan umum. Kita sudah lihat apa yang terjadi di peradilan umum. Tanah ini kan bukan sekedar aset ekonomi, apalagi untuk masyarakat adat ya. Itu bukan sekedar aset ekonomi, adalah sumber identitas, penghidupan, dan masa depan. Bayangkan jika kita harus mengulang lagi, jika seorang Yusuf Kala saja bisa jadi korban, maka ini bukan sekedar masalah hukum, tapi ini adalah krisis dari keadilan. Dan titik inilah negara diuji, apakah masih mampu melindungi rakyatnya atas tanahnya sendiri. Dan tentunya juga Mas Aris, kita akan melihat tanah ini kan adalah kebutuhan wajib ya, sandang, pangan, papan. Bagaimana kita melihat pemerintah ini harus tetap fokus untuk isu ini, karena yang menyangkut sedikit soal tanah nih Mas Aris, program 3 juta rumah yang sudah keluar daripada proyek strategis nasional. Kenapa ini sepertinya juga harus menjadi isu yang tetap dikawal oleh pemerintah? Beberapa pembangunan infrastruktur, proyek rumah, itu semua berkaitan dengan tanah. Kita baru mendengar bahwa proyek KUS ternyata bermasalah dengan tanah. Itu kan soal-soal yang harus menjadi perhatian. Ya, kita punya kementerian yang khusus mengurus ini, dan ya disitulah kita tunggu seperti apa langkah-langkah. Kasus yang menimpa Wakil Presiden Yusuf Kala ini harus menjadi
momentum untuk pembenahan di segala lini soal agraria. Dan tentu kita berharap direspon dengan baik ya. Terima kasih anggota Dewan Redaksi Media Group Mas Aris Fadilah telah bergabung bersama kami. Pemirsa, perang melawan mafia tanah tidak bisa hanya dibebankan pada Kementerian ATR BPN. Penataan sistem pertanahan butuh reformasi lintas sektor dari verifikasi dokumen hingga penegakan hukum yang bersih. Jika negara tidak tegas sekarang, kerusakan sistem pertanahan hanya akan melahirkan kesewenangan dan penindasan di banyak sektor lainnya. Saatnya negara menunjukkan taringnya di depan mafia tanah. Kiranya editorial media Indonesia edisi kali ini bisa mencerahkan pikiran kita tentang negara ini antar sesama anak bangsa. Saya Yose Nicole pamit undur diri, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.